Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Selamat datang kembali di channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan latihan-latihan soal untuk materi cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui dari beberapa informasi, baik itu informasi dari perpotongan titik potong dari sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, sumbu simetri, maupun dari beberapa titik koordinat lainnya. Oke, kita langsung saja di sini. Selain itu, kita juga di sini akan membahas soal-soal mengenai perpotongan antara grafik linier dengan grafik kuadrat maupun perpotongan antara grafik kuadrat dengan grafik kuadrat. Oke, kita langsung saja untuk nomor 1 di sini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1,1, 0, negatif 4, dan 1, negatif 5. Oke, di sini langkah pertamanya yaitu kita misalkan fungsi yang diminta itu adalah, karena ini fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan ax kuadrat ya, ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Oke, karena yang diketahui ini ada 3 titik, maka untuk f min 1, untuk f min 1 itu sama dengan 1. Ketika disubstitusikan nilai x sama dengan min 1 akan menghasilkan 1. Seperti A dikali dengan min 1 kuadrat, ax kuadrat ditambah dengan bx atau b kali min 1 ditambah dengan c sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini didapatkan A dikurangi dengan B ditambah dengan C sama dengan 1. Oke, di sini kita dapat persamaan yang pertama. Sehingga kita lanjut pada bagian kedua 0,4, di mana F0 sama dengan negatif 4. Ketika kita substitusikan 0 pada fungsi kuadrat ini, maka akan menghasilkan 4. Seperti A dikalikan dengan 0 kuadrat ditambah dengan B dikali dengan 0 ditambah dengan C ditambah dengan C itu sama dengan negatif 4. Sehingga di sini 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan C sama dengan negatif 4. Sehingga C di sini bernilai negatif 4. Nah, pada persamaan 1 didapat bahwa A min B min 4 itu sama dengan 1. Sehingga di sini A min B sama dengan 4 dipindahkan ke sebelah sini menjadi positif. 1 ditambah dengan 4 itu 5. Nah, seperti itu ya. Ini persamaan baru. Persamaan baru yang kedua. Oke. Yang selanjutnya untuk titik 1, negatif 5. Oke. Untuk 1, negatif 5, F sama F1 itu akan menghasilkan negatif 5. Nah, seperti apa? Ketika X disubstitusikan dengan angka 1, maka A dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan B kali 1 dikurangi dengan 4, karena C-nya min 4, itu sama dengan negatif 5. Sehingga di sini A tambah B itu negatif 4 dipindahkan akan menjadi positif. Negatif 5 ditambah dengan 4 itu negatif 1. Ini persamaan K, kita anggap persamaan ketiga. Selanjutnya kita akan mengeliminasikan B dulu ya. Sehingga di sini untuk kita jumlahkan antara persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2 ada A min B sama dengan 5. Untuk persamaan 3, A plus B sama dengan negatif 1. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan, A tambah A itu 2A. Dan di sini
B min B tambah B itu habis 0. 5 tambah negatif 1 itu 4. Nah, seperti itu ya. 2 kali berapa yang menghasilkan 4? Itu berarti A sama dengan 4 dibagi dengan 2. Sehingga menghasilkan A sama dengan 2. Oke, di sini kita sudah peroleh A sama dengan 2. Nah, di sini kita substitusikan untuk memperoleh nilai B, kita substitusikan ke persamaan 3. Oke. A tambah B itu sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilai A di sini adalah 2. Sehingga 2 ditambah dengan B sama dengan negatif 1. Oke. Sehingga B, 2 dipindahkan menjadi negatif 1 dikurangi dengan 2. Sehingga didapatkan B yaitu negatif 3. Oke, kita sudah peroleh B-nya itu adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh semuanya untuk A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah negatif 4. Diperoleh fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi dengan 4. Nah, fungsi kuadrat yang diminta yaitu yang ini. Sehingga kita bisa menggambarkan fungsinya seperti ini. Oke, ini fungsinya yaitu 2x kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi dengan 4. Nah, seperti ini ya. Dia memotong di sumbu Y sama dengan negatif 4. Dan di sini ada titik negatif 1,1 dan di sini ada 1, negatif 5. Oke, sudah paham sampai di sini? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan negatif 3,0 serta melalui titik koordinat 2, negatif 10. Oke, kita misalkan grafik yang diminta yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Oke, di sini informasi yang kita peroleh yang pertama yaitu f4 sama dengan 0. Ketika x-nya 4 berarti A dikali dengan 4 kuadrat ditambah dengan B kali 4 ditambah dengan C itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil C sama dengan negatif 16A dikurang dengan 4B. Oke, ini persamaan yang pertama. Yang berikutnya, di sini ada F min 3 sama dengan 0. Oke, untuk X sama dengan min 3, maka A dikali min 3 kuadrat ditambah dengan B kali negatif 3 ditambah dengan C. Nah, di sini sama dengan 0 ya. Di sini C-nya kita bisa substitusikan persamaan yang pertama. Sehingga didapatkan bahwa 9A ditambah dengan dikurang dengan 3B ditambah dengan C-nya dia kita masukin yang ini. Negatif 16A dikurangi dengan negatif 16A dikurangi dengan 4B itu sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. 9 ditambah dengan negatif 16 itu sisa 7A. 7A. 3 di negatif 3 dikurangi dengan 4B itu negatif 7B sama dengan 0. Sehingga di sini menghasilkan A sama dengan B. Nah, seperti itu ya. A sama dengan B. Di sini min ya. Min 7A, min 7B. Sehingga min A sama dengan B atau B sama dengan min A. A sama dengan min B di sini. Pak Guru pilih A sama dengan min B. Yang selanjutnya, kita lanjut yang di informasi selanjutnya di F min 2. F2 itu menghasilkan min 10 ya, bukan F min 2, maaf. Ketika X-nya 2 berarti A dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan B dikali dengan 2 ditambah dengan
C-nya dia di sini kita peroleh ini 16A atau kita tulis dulu C sama dengan negatif 10. Oke. Di sini C kita sudah peroleh negatif 16A dikurangi dengan 4B. Sedangkan BA itu kita peroleh sama dengan negatif B. Sehingga di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4A, tapi A kita langsung ganti dengan min B. Sehingga min 4B ditambah dengan 2B ditambah dengan C-nya dia, kita ambil yang ini. C-nya dia. Negatif 16A, negatif 16 dikali dengan A kita ganti dengan negatif B. Dikali dengan negatif B. Dikurangi dengan 4B sama dengan negatif 10. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita jabarkan satu persatu. Untuk kita jabarkan yang ini dulu ya. Negatif 4B tambah 2B itu sama dengan negatif 2B. Negatif 2B dikurangi dengan 4B, negatif 6B. Oke, sehingga di sini, oke, sebentar. Negatif 6B ditambah dengan negatif kali negatif itu positif, sehingga ditambah dengan 16B sama dengan 10, negatif 10. Negatif 6B tambah 16B itu sama dengan 10B, sama dengan negatif 10. Sehingga B di sini bernilai negatif 1. Oke? Nah, kita sudah peroleh B-nya negatif 1, maka dengan mudahnya kita bisa peroleh nilai A, yaitu karena di sini A sama dengan negatif B, maka A sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah peroleh A1 dan B negatif 1. Sekarang kita akan memperoleh nilai C. Kita substitusikan nilai A dan B pada persamaan 1. Sehingga kita dapatkan C sama dengan negatif 16A. A-nya kita ganti dengan 1. Dikurangi dengan 4 dikali dengan B. B-nya kita ganti dengan negatif 1 juga. Sehingga dihasilkan negatif 16 ditambah dengan 4. Dan hasilnya adalah negatif 12. Oke. Nah, di sini untuk A, B, dan C itu kita sudah peroleh. Di mana A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah negatif 1, dan C-nya adalah negatif 12. Sehingga kita substitusikan A, B, dan C pada persamaan yang kita misalkan tadi. Sehingga fungsi yang diminta adalah fx sama dengan x kuadrat, karena A-nya sama dengan 1, dikurangi dengan x, dikurangi dengan 12. Nah, inilah fungsi kuadrat yang diminta. Gimana adik-adik? Untuk gambarnya kita bisa peroleh seperti ini gambarnya. Nah, ini grafik untuk x kuadrat min x min 12. Oke. Nah, ini untuk grafik x kuadrat min x min 12. Perpotongan pada sumbu x-nya di negatif 3,0, 4,0, dan pada sumbu y dia berpotong di 0, negatif 12. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x pada koordinat negatif 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, negatif 16. Oke, di sini untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya, maka di sini kita misalkan fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Oke. Nah, setelah ini kita punya dua informasi di mana ada akar dan
titik puncak, di mana X-nya ini merupakan sumbu simetrinya. Karena X merupakan sumbu simetri, di sini X sama dengan 2, itu merupakan sumbu simetri, maka jarak dari negatif 2 ke 2 itu adalah 4. Sehingga untuk akar-akar yang lainnya, sepertinya kita sketsa garis, misalnya grafiknya seperti ini. Oke, nah di sini ada negatif 2,0, negatif 2,0, dan di sini ada X sama dengan, di sini X sama dengan 2. Oke, ini sumbu simetrinya. Sehingga dari 2 ke negatif 2 itu jaraknya 4. 2 kurang negatif 2 itu 4. Sehingga dari sini ke sini itu harus berjarak 4. Sehingga 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Sehingga di sini kita muncul titik baru yaitu 6,0. Oke. Sekarang kita sudah peroleh 3 titik. 3 titik koordinat. Sehingga di sini yang pertama ada F negatif 2 itu sama dengan 0. Artinya ketika disubstitusikan negatif 2, A kali negatif 2 kuadrat ditambah dengan B dikali dengan negatif 2 ditambah dengan C itu sama dengan 0. Sehingga di sini 4A ditambah dengan dikurang dengan 2B sebenarnya ya, min 2B ditambah dengan C sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh nilai C-nya sama dengan C sama dengan negatif 4A ditambah dengan 2B. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lanjut di yang berikutnya ada 6,0. F6 itu akan menghasilkan 0. Sehingga di sini A dikali dengan 6 kuadrat ditambah dengan B kali 6 ditambah dengan C itu sama dengan 0. Nah, di sini untuk C-nya kita bisa substitusikan pada persamaan yang pertama. Kita namakan persamaan yang pertama. 36A ditambah dengan 6B dikurang dengan 4A, yang ini C-nya kita ganti, ditambah dengan 2B sama dengan 0. Sehingga di sini 36 dikurangi dengan 4 itu hasilnya adalah 32, dan 6B tambah 2B itu hasilnya 8B sama dengan 0. Sehingga di sini 32A itu sama dengan negatif 8B. Sehingga di sini kita peroleh nilai B itu sama dengan 4A atau 32 dibagi dengan negatif 8A. Sehingga B hasilnya adalah 32 bagi negatif 8 itu negatif 4A. Setelah kita peroleh nilai ini, kita lanjut di untuk F2 sama dengan negatif 16. F2 itu sama dengan negatif 16. Untuk X sama dengan 2, berarti A dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan B kali 2 ditambah dengan C sama dengan negatif 16. Nah, kita buat garis pemisah dulu di sini. Sampai pas. Oke. Nah, di sini kita bisa lanjut dengan cara kita jabarkan dulu untuk 2 pangkat 2-nya menjadi 4 dikali dengan A menjadi 4A. Yang ini ya. 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C, C-nya kita masukin lagi yang ini, persamaan 1. Dikurangi dengan 4A ditambah dengan 2B sama dengan negatif 16. Oke, kita sederhana 4A kurang 4A itu sama dengan habis ya, 0. Nah, seperti itu. 2B tambah 2B itu 4B.
4B sama dengan negatif 16. Sehingga di sini B sama dengan negatif 16 dibagi dengan 4. Kita peroleh nilai B sama dengan negatif 4. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai B sama dengan negatif 4, maka kita masukin kepada persamaan yang kedua ini. Oke, di sini B sama dengan min 4A. Karena di sini B-nya sama dengan min 4 sama dengan min 4A. Maka A di sini sama dengan 1. Oke, kita sudah memperoleh nilai A1 dan B-nya sama dengan min 4. Selanjutnya, kita akan mencari nilai C dengan cara kita masukkan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 4 pada persamaan pertama. Sehingga di sini C sama dengan negatif 4A ditambah dengan 2B itu sama dengan negatif 4 dikali dengan 1 ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 4 dikurangi dengan 8. Dan hasil akhirnya adalah C sama dengan negatif 12. Nah, kita masukin nilai A, B, dan C ini ke dalam persamaan yang ini. Sehingga diperoleh fungsi yang diminta adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi fungsi yang diminta yaitu x kuadrat min 4x min 12. Gambarnya akan sama seperti ini. Ya, seperti ini ya. Gambarnya untuk titik puncaknya 2, negatif 16 dan titik potongnya negatif 2,0 dan di sini adalah 6,0. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sampai di sini sudah mengerti? Kita akan lanjut menjawab soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Oke, di sini kita memperoleh 3 informasi ya. Yang pertama ada 0,4 dan yang kedua negatif 1, negatif 1 dan yang ketiga adalah X sama dengan 2 untuk sumbu simetrinya. Kita tahu sendiri untuk persamaan sumbu simetri itu sama dengan min B per 2A. Sehingga di sini untuk X-nya sama dengan 2. 2 sama dengan min B per 2A. Atau 4A sama dengan min B. Berarti di sini B sama dengan negatif 4A. Oke, yang selanjutnya kita misalkan fungsi kuadrat yang diminta adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini untuk F0 itu kita peroleh sama dengan 4 ketika disubstitusikan ke sini. Artinya, A dikali dengan 0 kuadrat, ditambah dengan B dikalikan dengan 0, ditambah dengan C, itu akan menghasilkan 4. Sehingga di sini kita peroleh C-nya sama dengan 4. Oke? Untuk yang selanjutnya, ketika F sama dengan min 1, ketika F sama dengan min 1, itu akan menghasilkan negatif 1 juga. Nah, yang selanjutnya X di sini kita masukin negatif 1 ini ke dalam X di sini ya. Negatif 1 kuadrat ditambah dengan B kali negatif 1 ditambah dengan C. C-nya kita langsung peroleh 4. Di sini Pak Guru lupa tulis persamaan barunya adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan 4 ya. Karena C-nya sama dengan 4. Itu sama dengan negatif 1. Sehingga di sini A min B itu sama dengan positif 4 kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif 4. Negatif 1 kurang 4 itu negatif 5. Nah, seperti itu ya.
Karena di sini B sama dengan negatif 4A, maka kita substitusikan nilai B-nya. Dikurangi dengan negatif 4A itu sama dengan negatif 5. Nah, di sini negatif ketemu negatif itu positif, 4A sama dengan negatif 5. Nah, A tambah 4A itu 5A sama dengan negatif 5. Sehingga A di sini bernilai negatif 1. Oke, kita sudah peroleh di sini nilai A sama dengan negatif 1. Nah, untuk memperoleh nilai B, kita substitusikan nilai A sini pada persamaan B sama dengan negatif 4A. Sehingga kita memperoleh nilai B sama dengan negatif 4A dengan A-nya itu nilainya negatif 1. Sehingga di sini nilai B sama dengan positif 5. Nah, sekarang kita sudah peroleh masing-masing koefisien. A-nya negatif 1, B-nya 5, dan C-nya adalah 4. Kita tinggal masukin ke dalam persamaan yang kita misalkan. Jadi, di sini negatif X kuadrat ditambah dengan B-nya itu, maaf di sini negatif 4 kali negatif 1, 4 positif ya. Ditambah dengan 4X dikurangi dengan ditambah dengan 4. Nah, seperti itu ya. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang diminta adalah fx sama dengan negatif x kuadrat plus 4x plus 4. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kurvanya menghadap ke bawah. Untuk perpotongan terhadap sumbu y-nya 0,4 dan di sini ada titik negatif 1,1 dan di sini ada sumbu simetri x sama dengan 2. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, kita akan lanjut membahas soal yang berikutnya. Tantangan. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 12x, 0, 0,3, dan 0,-2. Oke, di sini fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 12,0. Nah, di sini kita tentukan dulu apakah domainnya berupa x atau berupa y. Jika domainnya berupa x atau dengan kata lain fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c, maka untuk persamaan ini itu tidak ada ya, tidak mungkin melalui titik 12,0, 0,3 dan 0,2. Kenapa? Karena ada anggota domain yang memetakan lebih dari satu ke daerah kodomain, yaitu 0. 0 di sini memetakan dua anggota ke kodomain, yaitu 3 dan negatif 2. Maka di sini tidak mungkin ya. Ingat bahwa fungsi dikatakan fungsi ketika setiap anggota di domain itu tepat memiliki satu dan semua anggota di domain memiliki pasangan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bercabang ya. Jadi tidak berlaku untuk domainnya X. Tapi dia berlaku untuk domainnya Y. Nah, ketika Fy sama dengan AY kuadrat ditambah dengan BY ditambah dengan C. Nah, seperti ini. Oke, berarti domainnya Y. Dengan kata lain, 0,-2 dan 0,3 merupakan akar-akar dari fungsi ini. Dan 12,0 merupakan perpotongan terhadap sumbu X. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut untuk dengan domain Y. Maka di sini akar-akarnya adalah 0,-2 dan 0,3. Nah, seperti itu ya. Sehingga dapat kita tulis Fy sama dengan A dikali dengan Y tambah 2 dikali dengan Y kurang 3. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti. Nah, pada informasi selanjutnya ada perpotongan terhadap sumbu X yaitu 12,0. Ketika X-nya sama dengan 12,
maka Y-nya sama dengan 0. Oke, di sini 12 sama dengan A dikali, itu Y-nya sama dengan 0. Berarti semua Y di sini kita ganti dengan 0. 0 ditambah dengan 2 dikali dengan 0 dikurangi dengan 3. Sehingga 12 sama dengan A dikali dengan 2, 2A dikali dengan negatif 3, itu negatif 6A. Sehingga kita peroleh A sama dengan negatif 2. Oke, di sini kita sudah peroleh A sama dengan negatif 2. Sehingga persamaan yang diminta yaitu FY sama dengan negatif 2 dikali dengan Y plus 2 dikali dengan Y min 3. Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah FY negatif 2Y kuadrat ditambah dengan 2Y ditambah dengan 12. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, grafiknya seperti apa? Seperti ini dia. Oke, seperti ini. Dimana di sini domainnya untuk Y sebagai domain, untuk X-nya sebagai kodomainnya. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Kita jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Untuk suatu bilangan bulat P, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0 dan negatif P, 0 dan 0, P. Nah, di sini ada P, 0 dan negatif P, 0 yang dimana perpotongan terhadap sumbu X yang merupakan akar-akar dari fungsi kuadrat yang akan kita cari. Dan di sini 0, P merupakan perpotongan terhadap sumbu Y. Oke, yang selanjutnya kita bisa cari dengan, kita misalkan dulu Fx, persamaan fungsi kuadrat yang akan kita cari yaitu AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Yang kita akan cari A, B, dan C. Sehingga di sini untuk akar-akarnya, ini ada dua akar-akarnya, kita bisa cari dengan Fx sama dengan A kali X min P dikali dengan X plus P. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketika X sama dengan 0, maka akan menghasilkan P. Sehingga di sini F0 sama dengan P. Kita substitusikan P sama dengan A dikali dengan 0 kurang P dikali dengan 0 tambah P. Sehingga di sini P sama dengan A kali negatif P kali P itu sama dengan negatif AP kuadrat. Sehingga di sini untuk A-nya sendiri 1, negatif 1 per P. Nah, seperti itu ya. Kenapa negatif 1 per P? Itu hasilnya dari P per negatif P kuadrat atau negatif 1 per P. Nah, di sini kita sudah peroleh A-nya negatif 1 per P. Kita jabarkan untuk fungsinya di sini. Untuk A sama dengan negatif 1 per P, maka Fx-nya sama dengan negatif 1 per P dikali dengan X dikurang dengan P dikali dengan X plus P. Nah, di sini kita uraikan dulu antara X min P dengan X plus P. Sehingga didapatkan hasil negatif 1 per P dikali dengan X kuadrat min P kuadrat. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini didapatkan negatif 1 per P X kuadrat ditambah dengan P kuadrat per P atau sama dengan negatif 1 per P X kuadrat ditambah dengan P. Oke, jadi persamaan yang dicari yaitu Fx sama dengan negatif 1 per P X kuadrat ditambah dengan P. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Jadi yang dimaksud adalah yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan
Lanjut di soal yang berikutnya. Di sini ada tentukan semua titik potong grafik fungsi linear y sama dengan x min 1 dengan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Oke, caranya itu pertama y sama dengan y. Kita akan menentukan titik potongnya. Di sini x kuadrat min 5x ditambah dengan 4 min ya sama dengan x min 1, sehingga di sini x-nya dipindah ruaskan menjadi x kuadrat min 5x plus 4, x dipindah menjadi negatif x, negatif 1 dipindah menjadi positif 1, sehingga di sini sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang sejenis. Negatif 5x dikurangi dengan x sama dengan negatif 6x, negatif 6x. Dan di sini 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Oke, sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita cari nilai x yang memenuhi pada persamaan ini. Bisa dengan cara memfaktorkan, melengkapkan dengan kuadrat sempurna, maupun dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tapi di sini kita pakai dengan memfaktorkan saja. Berapa kali berapa yang menghasilkan 5, ketika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 6. Nah, di sini negatif 1 dikali dengan negatif 5 itu sama dengan positif 5. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Sehingga di sini x min 5 dikali dengan x min 1 sama dengan 0. Sehingga di sini ada dua penyelesaian x, di mana x sama dengan 5 dan x sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Ketika x-nya 5, y-nya berapa? Ketika x-nya 1, y-nya berapa? Kita cari titik potongnya. Kita menggunakan titik persamaan y sama dengan x min 1 biar mudah. Untuk y sama dengan x min 1, x sama dengan 5, maka y sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti titik potongnya berada di 5,4. Ini yang pertama. Titik potong yang kedua ada di x sama dengan 1, berarti y sama dengan x min 1, berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti titik potongnya berada di 1,0. Nah, kesimpulannya di sini, titik potong grafik fungsi linear y sama dengan x min 1 dan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 adalah di dua titik ya, 5,4 dan 1,0. Seperti apa? Seperti ini. Oke, di 1,0 dan 5,4, di mana kurva ini adalah x kuadrat min 5x plus 4 dan garis lurus ini merupakan fungsi dari y sama dengan x min 1. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Tentukan semua titik potong grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 6x plus 4 dengan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 8x. Oke, sekarang kita akan mencari titik potongnya ya. Dimana sama juga y sama dengan y. Di sini x kuadrat min 6x tambah 4 sama dengan x kuadrat min 8x. Yang di daerah sini kita pindahkan ke sini. Sehingga x kuadrat min 6x plus 4 dikurangi dengan x kuadrat, ini dipindahkan menjadi positif 8x sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang sejenis. X kuadrat dengan x kuadrat kurang x kuadrat 0 atau habis. 6x, negatif 6x ditambah dengan 8x itu 2x ditambah 4 itu sama dengan 0. 2x sama dengan positif 4 dipindahkan menjadi negatif 4. Sehingga di sini x sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2 itu sama dengan negatif 2. Ketika x sama dengan negatif 2, negatif 2 ini kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini kita masuk ke persamaan kedua agar lebih mudah. Y sama dengan x kuadrat
min 8x. Dan di sini x-nya negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2 kuadrat dikurangi dengan 8 kali negatif 2. Nah, di sini ada 4 ditambah dengan 16, sehingga hasilnya adalah 20. Maka titik potongnya hanya satu, yaitu di titik negatif 2,20. Oke, ini titik potongnya. Titik potong. Oke, sama dengan negatif 2,20. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Oke, memotong di negatif 2,20. Nah, sini. Untuk grafik yang warna biru, itu merupakan grafik dari x kuadrat min 8x. Untuk grafik warna hitam, untuk kurva warna hitam, itu dari x kuadrat persamaan x kuadrat min 6x plus 4. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi linear Y sama dengan AX plus B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2 tepat pada satu titik koordinat yakni 3, negatif 1. Kalau diperlukan dapat menggunakan grafik. Oke, nah di sini kita disuruh untuk menentukan nilai A dan B saja. Nah, yang pertama, karena di sini antara fungsi linear dan fungsi kuadrat hanya memotong di satu titik, ini dengan kata lain, antara kedua grafik tersebut hanya bersinggungan saja ya. Sehingga bisa jadi dia hanya seperti ini sketsanya. Ini grafik kuadratnya dan ini linearnya. Nah, seperti ini, hanya memotong di satu titik saja. Oke, kita langsung saja mencari. Yang pertama, kita peroleh informasi berpotong tepat satu titik koordinat, yaitu negatif 3,1. Nah, di sini diperoleh Y sama dengan AX plus B, di mana Y-nya itu 1. Maaf, di sini 3, negatif 1 ya. Kita hapus biar tidak terbalik. Oke. Negatif 1 sama dengan AX. AX-nya kita ganti dengan 3 ditambah dengan B. Sehingga di sini B sama dengan negatif 3A dikurangi dengan 1. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk menentukan persamaan garis yang memotong fungsi kuadrat pada titik 3, negatif 1, berarti D harus sama dengan 0 ya. Nah, kenapa? Karena dia hanya memotong tepat di satu titik terhadap fungsi yang ini. Oke, D sama dengan 0, sehingga dapat kita tulis X kuadrat min 4X plus 2 itu sama dengan AX plus B. Kenapa kita buat kayak gini? Karena kita mau mencari titik potongnya. Oke, sudah paham sampai di sini? Untuk D sama dengan 0, ketika kita sudah menjabarkan ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita pindahkan X kuadrat min 4X plus 2. A-nya kita pindah menjadi negatif A. Nah, seperti itu ya. Negatif A X dikurangi dengan B sama dengan 0. Kita kelompokkan yang variabelnya sama. Sehingga di sini X kuadrat ditambah dengan negatif 4 dikurangi A X. Nah, seperti itu. Ditambah dengan 2 dikurangi dengan B sama dengan 0. Oke, di sini kita sudah kita sudah temukan untuk A-nya sama dengan 1, untuk B-nya sama dengan negatif 4 min A yang ini. Untuk C-nya itu kita dapat 2 min B. Nah, seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya
Kita coba cari untuk nilai D sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena dia hanya memotong tepat pada satu titik saja. Oke, di sini D sama dengan 0. Artinya, B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C itu sama dengan 0. Ini C ya, sama dengan 0. Kita lihat di sini, min 4 min A kuadrat itu sama dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali 1 kali C itu 2 kurang B sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Sehingga diperoleh di sini A kuadrat dikurangi dengan 2 kali negatif 4 kali negatif A itu sama dengan positif 8A. Nah, seperti itu ya. Di negatif 4 dipangkatkan 2 menjadi positif 16. Negatif 4 dikali 2 itu sama dikurangi 8. Negatif 4 dikali dengan B, positif 4B. Nah, seperti itu ya, sama dengan 0. Oke, di sini kita lanjut. Kita lanjut pada bagian sini. Untuk A kuadratnya tidak ada teman, sehingga dia tetap. 8A dikurangi 8A tidak ada teman sehingga tetap 8A. Oke. Di sini 16 kurang 8 itu ditambah dengan 8 ditambah dengan 4B. Nah, seperti ini ya. 4B. Sehingga A kuadrat ditambah dengan 8A ditambah dengan 8 ditambah dengan 4B itu sama dengan 0. Kita substitusikan untuk B sama dengan, ingat ini untuk B sama dengan negatif 1 dikurangi dengan 3A yang ini. Oke, kita substitusikan sehingga diperoleh, ini kita namakan persamaan 1 ya. Substitusi pada persamaan 1. Sehingga A kuadrat ditambah dengan 8A ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 dikali 4B. B-nya kita ganti. Negatif 3A dikurangi dengan 1. Nah, seperti itu ya. Kurangi dengan 1 sama dengan 0. Sehingga di sini A kuadrat ditambah dengan 8 A ditambah dengan 8 dikurangi dengan 12A dikurangi dengan 4 sama dengan 0. 8 kurang 12 sama dengan 4A. Negatif 4A, 8 kurang 4 sama dengan 4. Positif 4 sama dengan 0. Nah, untuk A kuadrat min 4A plus 4 sama dengan 0, itu kita bisa faktorkan menjadi X min 2 dikali dengan X min 2 sama dengan 0. Sehingga di sini penyelesaian X, di sini A, bukan X ya, A. Sehingga di sini untuk nilai A yang memenuhi adalah 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita substitusikan. Sekarang kita sudah temukan nilai A. Sekarang kita mau menemukan nilai B-nya. B-nya di sini. Kita substitusikan A sama dengan 2 pada persamaan pertama. B sama dengan negatif 3A min 1. Sehingga di sini B sama dengan negatif 3 kali 2 min 1. B sama dengan negatif 6 kurang 1 sama dengan negatif 7. Oke, di sini kita sudah dapat A sama dengan negatif A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 7, sehingga diperoleh Y sama dengan persamaan ini 2X min 7. Oke, kita sudah memperoleh persamaan garis linearnya atau grafik fungsi linearnya. Nah, di sini titik potongnya berada di 3, negatif 1. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini dia. Ini 2x min 7 dan kurva ini x kuadrat min 4x plus 2 dan memotong tepat di satu titik yaitu 3, negatif 1. Oke, sampai di sini sudah mengerti adik-adik?
Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 6 akan dibuat suatu segitiga. Titik-titik sudut segitiga tersebut merupakan titik potong sumbu X dan titik puncak. Tentukan luas segitiga tersebut. Jadi di sini diperoleh segitiga yang akan dibuat terdiri dari 3 titik. Yang pertama titik puncak dan yang kedua merupakan titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini berarti titik potong dengan sumbu X ada 2. Oke, jadi dapat disimpulkan fungsi ini memiliki 2 akar yang berlainan. Sehingga untuk fungsi Y sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 16, itu kita akan mencari titik potong pada sumbu X ketika Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2X kuadrat min 12X tambah 16. Kedua ruas kita sama-sama bagikan dengan 2. Sehingga diperoleh X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Oke, di sini kita cari nilai X dengan cara memfaktorkan saja. Sehingga didapatkan hasil X min 4 dengan X min 2 dikalikan dengan X min 2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini X yang memenuhi, yang pertama X sama dengan 4, yang kedua yaitu X sama dengan 2. Oke, jadi titik potongnya ada 2, yaitu titik potongnya, ada 2, yang pertama di 4,0 dan yang kedua di 2,0. Oke, nah titik puncaknya dapat kita peroleh dengan persamaan, ini titik puncak ya, titik puncak kita dapat mencari dengan persamaan. Yang pertama kita tentukan X-nya. X kita bisa tentukan dengan min B per 2A. Nah, seperti itu ya. Untuk C-nya, Y-nya itu min D per 4A. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cari yang pertama yaitu X, di mana di sini pada persamaan ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 12, dan C-nya sama dengan 16. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita substitusikan ke persamaan ini. Untuk nilai X-nya, sumbu simetrinya, min B berarti min 12 per 2A. 2 kali 2 sama dengan negatif kali negatif itu positif. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Oke, di sini titik simetrisnya atau sumbu simetrisnya berada di X sama dengan 3. Persamaan X sama dengan 3. Untuk titik Y-nya diperoleh dari substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan ini juga bisa. Tetapi jika adik-adik pilih dengan mensubstitusikan ke dalam sini juga bisa. Oke, Y sama dengan min D per 4A. Atau min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Oke, kita substitusikan. Min B-nya dia adalah negatif 12. Negatif 12 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan 16. Nah, di sini ya. Sehingga kita akan peroleh hasil, dibagi dengan 4 kali 2. Negatif 144 dikurangi dengan 8 dikali dengan 16, yaitu 128 per 8. Sehingga di sini 128 dikurangi dengan 144 itu hasilnya adalah 144 dikurangi 128 itu hasilnya 16 per 8. Nah, di sini titik Y-nya sama dengan negatif 2. Oke, di sini titik puncaknya adalah
3,-2. Nah, seperti ini adik-adik, sudah paham? Nah, sehingga kita bisa menggambar grafiknya, grafik titik potongnya seperti ini. Oke, di sini ada kurvanya, titik puncaknya, dan di sini akar-akarnya kita buat segitiga. Nah, sehingga di sini kita anggap ini adalah alasnya. Sehingga di sini tentukan luas dari segitiga ini. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, tingginya dari 0 ke -2 itu selisihnya adalah 2 satuan. Jadi di sini A-nya berapa? Dari 2 ke 4, A-nya adalah 2. T-nya adalah 2 juga. Sehingga kita masukkan ke sini luas segitiga sama dengan setengah kali 2 kali 2. Sehingga luas segitiganya adalah 2 satuan. 2 satuan. Nah, sampai di sini gimana adik-adik? Sudah paham? Jika sudah paham, sampai ketemu di pembahasan materi maupun latihan-latihan soal berikutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.